Ya, halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Dan ini adalah Samsung Galaxy S10i yang udah aku bikin video shortnya, yang aku beli di harga 600.000. Ya, HP ini cukup menarik di harga 600.000 karena memang HP ini mantan flagship Samsung tahun 2019 dan masih cukup oke untuk dimiliki tahun sekarang. Kenapa aku beli murah? Karena memang HP ini nggak bisa kartu Telkomsel. Ya, kita lihat dulu bagian bodinya. Ya, di depan sini ada ukuran layar 5,8 inci Dynamic AMOLED dengan resolusi 1080 x 2280 pixel dengan rasio 19:9. Di kerapatan PPI-nya 438 PPI dan ini udah Corning Gorilla Glass 5. Jadi ini dengan spesifikasi yang oke lah, karena memang ini flagship. Tapi memang kalau dibandingin dengan HP-HP sekarang ini masih cukup kalah karena dia masih di 60 Hz. Dan kita lihat bagian kanannya ini ada garis antena di bagian atas. Di sini ada tombol power gabung sama fingerprint. Dan ini frame-nya terbuat dari metal. Di bagian bawahnya ini ada speaker, kemudian ada USB Type-C, ada jack audio, ya ini adalah jack kebanggaan, dan kemudian ada antena lagi. Di bagian kiri ini ada tombol Bixby, tombol volume down, volume up, dan ada garis antena lagi. Di bagian atasnya ini ada slot untuk kartu SIM, kemudian ada mikrofon, dan di bagian depannya di sini ada punch hole. Kamera depan ukurannya itu 10 megapiksel dan mampu merekam di 4K 60 fps. Ya, untuk HP-HP zaman sekarang itu masih nggak banyak ya yang bisa merekam di 4K 60. Kalau ada pun itu di flagship terbaru mereka. Tapi untuk mid-range itu nggak terlalu banyak lah untuk yang 4K 60. Kemudian kita lihat bagian belakang. Ya, ini warnanya kayak gini dan di sini ada tulisan karena memang HP ini dari Singapura. Jadi ada tulisan-tulisan kayak gini. Ya, mungkin kalian banyak yang nanya-nanya kenapa HP ini nggak bisa kartu Telkomsel. Ya karena memang HP ini tuh dari Singapura, jadi emailnya nggak didaftarin sama mereka. Jadi dia bisanya cuma beberapa kartu. Dan menurutku nggak masalah juga karena aku di rumah itu sering pakai wifi. Dan ini palingan jadi back burner untuk ngegantiin ini dia Note 9 yang kemarin aku beli di harga 250.000 dan udah customer pun juga untuk HP ini. Kalau kalian pengen lihat video reviewnya, kalian bisa cari-cari ya di channel ini. Ya, di bagian belakangnya sendiri ini ada dua kamera. Kamera utamanya itu 12 megapiksel. Jenis kameranya wide. Dia bisa merekam di 4K 60 fps dan ini juga kamera utamanya itu udah ada OIS. Jadi untuk merekam video itu lebih stabil, tapi harusnya di 4K 60 OIS-nya nggak jalan. Dan untuk kamera keduanya itu adalah lensanya ultra wide, ukurannya 16 megapiksel. Cukup oke lah ya untuk apalagi zaman-zaman sekarang kayak tren-tren 0,5 HP ini masih bisa ngikutin gitu. Dan jangan dilupakan kalau di sini ada speaker lagi, real speaker di sini karena memang HP ini walaupun kecil dia udah stereo speaker. Ya karena memang HP ini adalah bagian dari keluarga flagshipnya Samsung tahun 2019. Jadi bagian-bagian pentingnya kayak stereo speaker, kamera ultrawide, dan perekaman 4K 60 serta layar depan AMOLED itu nggak dihilangin dari HP ini. Jadi masih kerasa lah untuk flagshipnya. Tapi memang HP ini ukurannya kecil, jadi digenggam itu enak banget, bener-bener enak banget lah ini. Dan ya untuk HP compact ini dengan mesin yang cukup kencang karena memang HP ini ditenagai dengan mesin Exynos 9820. Ya itu mirip-mirip dengan Snapdragon 855 lah ya. Karena di berbagai negara itu sebagian itu dapatnya yang versi Snapdragon 855, tapi di Asia itu rata-rata dapatnya Exynos 9820. Tapi harusnya untuk performa nggak beda jauh lah ya. Dan HP ini tuh aku dapat di RAM 6GB dengan internal 128GB. Karena memang ada yang versi RAM 8GB 256 juga seingatku, tapi ini yang 6128. Untuk zaman sekarang mungkin cukup atau mepet itu tergantung dari kalian ya. Dan juga HP ini tuh ukuran baterainya kecil, cuman di 3100 mAh dan pengecasannya maksimal di 15 watt. Tapi dia bisa wireless.
itu gokil sih. Kalau gitu kita hidupkan untuk HP ini. Jadi tombol ini, tombol fingernya itu sekalian tombol power ya. Kita hidupkan. Ya, ini Samsung Galaxy S10e Secure by Knox, powered by Android. Oke. Sekalian kita setting-setting ya. Ya, jadi HP-nya ini udah aku setting-setting dan mari kita coba sekalian untuk fingerprintnya, karena memang fingerprintnya itu bagian atas ini, jadi pas digenggam itu dia langsung ke fingerprintnya, dan fingerprintnya ini langsung nyambung sama tombol power, jadi itu lebih efisien lagi karena memang ukurannya kecil. Jadi kalau di sini tuh makin aneh ya, kalau di atas itu bener posisinya tuh enak banget, nyaman dan seperti itu. Kita coba sekali lagi. Oke, cukup responsif lah ya. Oke, dan posisinya tuh enak ya karena di bagian atas ini, jadi responsif juga. Dan seperti yang kalian lihat di sini, ini layarnya bagian bawahnya lebih tebal daripada bagian samping-sampingnya. Ini layar asli ya, layar originalnya. Kalian boleh cek di Google atau di reviewer lain kalau memang ini layarnya S10i seperti ini. Dan dia nggak kayak saudaranya di S10 reguler dan S10 Plus dan S10 5G. Jadi dia layarnya flat, dia mirip sama S10 Lite, layarnya flat. Dan juga dia beda, kalau S10 reguler itu fingernya di sini, kalau ini fingernya di sini. Dan ini bagian punch hole-nya. Kalau untuk esensialnya itu bagian penting-pentingnya ini nggak di-cut sama Samsung ya. Kita lihat di sini tentang ponsel, ini S10i dan IMEI ini nggak terdaftar, tapi untuk kartu ini bisa ya XL, dan 4G-nya juga kebaca 4G-nya. Cuman aku memang nggak ada paket, tapi XL kebaca dan normal. Ini S10i bener. Kemudian kita lihat di sini peralatan perangkat untuk ya, ini RAM-nya 6GB dengan internal 128GB dan itu bener juga. Kita lihat untuk performanya sekarang di skor Antutu benchmarknya berapa sih dapat skornya? Ya, dapatnya itu di 620 ribuan. Jadi masih cukup oke lah ini dibandingin sama G99, harusnya tinggian ini sih. Cuman ini karena memang udah jadul, jadi mungkin kalau dibandingin G99 aku kurang tahu ya, karena aku nggak pegang G99 juga. Dan untuk multi touch-nya ya, ini 10 sentuhan multi touch-nya tentu saja, karena ini flagship tahun 2019. Walaupun dia versi murahnya dari flagship aslinya ya, dari flagshipnya ini versi murahnya. Kemudian kita close, dan untuk kameranya sendiri HP ini bisa merekam di 4K 60. Tapi kita coba untuk tes foto aja apakah hasil fotonya bagus. Agak kena lensa ya. Ada mode malamnya juga di sini, dan kita lihat untuk pengaturan dari kameranya. Di sini ada mode Pro, mode malam, gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse, video portrait, dan sekali pengambilan. Jadi cukup lengkap lah untuk menu dari kameranya sendiri. Kita balikin ke sini. Terus gimana sih untuk performanya sekarang main game di HP ini? Ya, ini walaupun flagship, tapi ini 2019 dan dia punya RAM 6GB, jadi nggak kenceng-kenceng banget lah. Tapi ya tetap kita coba untuk main PUBG dan Mobile Legends. Ya, ini aku udah dalam game Mobile Legends dan settingan grafiknya seperti yang kalian lihat itu seperti itu. Kita bikin rata kanan semua, dan main Mobile Legends harusnya enak ya ini. Lancar. Tapi gimana dengan main PUBG? Kita coba. Ya, jadi aku udah dalam game PUBG. Kita lihat grafiknya di sini smooth extreme. Ya, memang harusnya Snapdragon 855 atau yang setara dengan itu tuh dapatnya di smooth extreme. Ya, untuk PUBG Mobile sendiri seperti yang kalian lihat itu lancar, masih bisa bantai-bantai bos. Untuk touchscreen-nya juga nggak ada delay, untuk gyroscope-nya juga responsif dan enak banget. Cuman ya palingan karena ukuran layarnya kecil, jadi untuk jari itu kadang-kadang kerasa terlalu dempet-dempet banget ya.
Tapi overall masih oke lah untuk segi performa. Cuman nggak sekencang flagship zaman sekarang. Ya masih bisa bantai-bantai, masih oke lah. Ya itu tadi untuk game PUBG, dan HP ini masih punya satu fitur andalan, yaitu adalah Samsung DeX. Ya, HP ini punya fitur andalan Samsung DeX, jadi bisa dihubungin ke PC atau monitor atau lain sebagainya, dan itu cukup fitur yang killer banget untuk Samsung. Dan ternyata tombol ini udah mau copot, tapi ya nggak masalah lah. Fitur yang killer banget untuk Samsung karena nggak semua HP bisa jadiin desktop. Dan dia ini USB-nya udah bisa display out juga, dan ya meskipun jadul, HP ini masih cukup oke lah. Apalagi juga untuk kalian yang budget tipis, mungkin harga normalnya itu masih sekitar 1 jutaan ya. Tapi ya, ini apakah termasuk normal? Gak bisa kartu Telkomsel? Ya menurutku normal ya, selagi layarnya tidak bermasalah, baterainya juga nggak masalah, dan bodinya masih oke lah. Ini bodi masih oke ya, memang nggak mulus, masih ada banyak bekas untuk den gitu, tapi ya oke lah menurutku. Tapi ya menurut kalian gimana untuk HP ini? Apakah worth it 600.000 dan cukup oke untuk memensiunkan Samsung Galaxy Note 9 itu sebagai HP kedua, back burner? Dan ya, terima kasih telah menonton. Mungkin HP ini kedepannya, untuk konten kedepannya bakal di custom ROM untuk ke One UI versi 7 juga, sama kayak Note 9. Ya, kita tunggu aja. Dan untuk kalian yang suka video ini, kalian boleh like, komen, atau share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Selamat berjumpa lagi di Tentang Ponsel. Dan ya, ini adalah Samsung S10i, flagship murah yang aku beli di harga 600.000.